Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di Iyoko Channel. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Hari ini, Sabtu, tanggal 9 Agustus 2026, kami kembali hadir dengan update terbaru flyover si Tinjau Lawik terkini. Nah, ikuti terus perjalanan kita sampai selesai dan jangan kemana-mana. Pembahasan pertama kita berada di titik ini, yang merupakan titik awal dari flyover si Tinjau Lawik. Saat ini pelaksanaan konstruksi masih berada pada tahap pekerjaan struktur dan penyiapan area untuk tahapan berikutnya. Terlihat pekerjaan penataan dan penguatan area sekitar jembatan, termasuk pekerjaan pada sisi badan jalan, material timbunan, serta penanganan area di sekitar aliran sungai. Progres pekerjaan selanjutnya yaitu menunggu tersambungnya akses dari jalan utama menuju konstruksi flyover si Tinjau Lawik. Jembatan pertama flyover si Tinjau Lawik telah terbentuk dan struktur utama jembatan sudah terlihat secara utuh. Pekerjaan saat ini menunjukkan progres pada penyelesaian struktur atas, dengan badan jembatan telah membentang di atas area konstruksi, dan beberapa pekerjaan pendukung masih terus dilakukan di bawah serta di sekitar jembatan. Jembatan pertama ini 135 meter, dengan bentangan yang cukup panjang dan mengikuti trase jalan, sehingga nantinya menjadi bagian penting dalam menghubungkan ruas jalan pada kawasan flyover si Tinjau Lawik. Struktur jembatan telah menunjukkan bentuk dan elevasi yang direncanakan, sementara pekerjaan di lapangan masih berlanjut pada tahap penyelesaian dan penyiapan elemen pendukung. Sedangkan di titik ini, progres pembangunan trase jalan lanjutan flyover si Tinjau Lawik berkembang sangat cepat dibandingkan kondisi pada minggu sebelumnya. Area yang sebelumnya masih dalam tahap pekerjaan awal, kini sudah menunjukkan bentuk trase yang semakin jelas dan struktur pendukung jalan mulai terbentuk. Pekerjaan pembentukan badan trase jalan lanjutan dengan struktur beton dan dinding penahan yang telah dikerjakan untuk mengikuti kontur medan. Pekerjaan juga mencakup penataan dan pematangan area di sekitar trase sehingga jalur lanjutan secara bertahap mulai tersambung dengan struktur sebelumnya. Selain itu, terlihat pembangunan saluran dan struktur drainase pada sisi trase untuk mengantisipasi aliran air dari area perbukitan. Aktivitas alat berat masih berlangsung, menunjukkan bahwa proses pembukaan, pemadatan, serta penyiapan badan jalan terus dikerjakan. Di titik ini, masih proses pemadatan dan penyiapan badan jalan menggunakan alat berat. Sedangkan di titik lainnya juga sudah berdiri pier atau pilar flyover. Pekerjaan pondasi dan struktur beton flyover si Tinjau Lawik. Elemen ini secara visual menyerupai struktur penahan atau bagian dari struktur bawah flyover. Medan kerja berada pada lereng yang curam, sehingga pekerjaan pondasi dan beton dilakukan bersamaan dengan pekerjaan penggalian serta stabilisasi tanah. Pilar-pilar ini akan menjadi jembatan dari flyover si Tinjau Lawik. Seperti perkembangan dari sebelumnya, sudah dicor dengan bentuk yang kokoh. Seperti kita ketahui, pembangunan flyover si Tinjau Lawik Panorama 1 memiliki panjang penanganan sekitar 2,78 km dengan struktur elevated sekitar 1 km. Pada trase tersebut terdapat 4 jembatan utama, yaitu jembatan 1 sepanjang kurang lebih 135 meter, jembatan 2 sepanjang 152 meter, jembatan 3 sepanjang 382 meter, dan jembatan 4 sepanjang 333 meter. Keempat jembatan ini dirancang untuk mengatasi kondisi topografi si Tinjau Lawik yang curam dan memiliki medan yang kompleks. Jembatan 1 dan jembatan 2 menjadi bagian dari struktur penghubung pada trase flyover. Sedangkan jembatan 3 memiliki bentang yang lebih panjang untuk melewati kondisi medan yang sulit. Adapun jembatan 4 menjadi struktur yang memiliki karakter khusus karena menggunakan sistem cable stay. Dengan total panjang sekitar 1 km,
Rangkaian jembatan ini menjadi komponen utama dalam mewujudkan trase flyover yang lebih landai, aman, dan memiliki geometri jalan yang lebih baik dibandingkan jalur existing. Kawan-kawan, sekarang kita bisa melihat lebih dekat salah satu bagian penting dari pembangunan flyover Sitinjau Lawik, yaitu area yang berada di Jembatan 3. Kalau kita lihat dari udara, kondisi medan di lokasi ini memang luar biasa menantang. Kita berada di kawasan perbukitan dengan lereng yang curam dan kondisi tanah berbatu, sehingga pembangunan jalan layang di sini membutuhkan pekerjaan konstruksi dan penanganan lereng yang cukup kompleks. Di bagian tengah video, terlihat beberapa alat berat berupa ekskavator yang sedang melakukan pekerjaan penggalian dan pematangan lahan. Material hasil galian dipindahkan untuk membentuk elevasi dan ruang kerja yang sesuai dengan trase jembatan. Kita juga bisa melihat bahwa lereng di sekitar lokasi sudah mengalami pemotongan cukup besar. Pada beberapa bagian terlihat permukaan batuan yang terbuka, sementara bagian lainnya masih dalam proses pengerjaan. Kondisi seperti ini membutuhkan penanganan khusus, terutama untuk menjaga kestabilan lereng dan mengendalikan aliran air. Karena kawasan Sitinjau Lawik memiliki kontur yang sangat terjal. Kalau kita perhatikan ke bagian bawah, terlihat akses jalan kerja yang digunakan untuk mobilisasi alat berat dan material. Akses ini sangat penting karena seluruh proses pembangunan membutuhkan pergerakan ekskavator, kendaraan pengangkut material. Jembatan 3 sendiri menjadi salah satu struktur yang cukup panjang dalam rangkaian Flyover Panorama 1 Sitinjau Lawik, dengan panjang yang direncanakan sekitar 382 meter. Struktur sepanjang ini tentu membutuhkan sejumlah titik tumpuan, pondasi, dan elemen struktur yang dikerjakan secara bertahap, mengikuti kondisi medan. Jadi dari video ini kita bisa melihat bahwa pembangunan Jembatan 3 bukan hanya soal membangun jalan di atas jembatan. Ada pekerjaan besar yang berlangsung di bawahnya, mulai dari penggalian lereng, stabilisasi tanah, pekerjaan pondasi, pembangunan struktur beton, hingga penyiapan akses konstruksi. Dan inilah yang membuat pembangunan flyover Sitinjau Lawik begitu menarik untuk kita ikuti. Di tengah medan pegunungan yang ekstrim, para pekerja harus membangun struktur jalan dengan tetap memperhatikan kekuatan konstruksi sekaligus kondisi alam di sekitarnya. Kita tunggu perkembangan berikutnya, karena setelah pekerjaan struktur bawah ini selesai, tahapan selanjutnya akan semakin memperlihatkan bentuk flyover Sitinjau Lawik yang sebenarnya.